Halo semuanya, perkenalkan saya Vincent Aditya Putra Rendra. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu pengelola dari Lambe Jontor sendiri. Boleh perkenalan diri dulu, Mas? Oke, sebelumnya terima kasih. Nama saya Aditya Rifki, biasa dipanggil Rifki. Saya di sini sebagai tim pengelola di restoran Lambe Jontor. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Mas, Lambe Jontor itu apa, terus itu bergerak di bidang apa gitu. Oke, jadi Lambe Jontor itu sebuah restoran yang bergerak di bidang F&B, di mana kita menjual produk itu base-nya ayam bakar. Okay. Jadi nggak cuma ayam bakar, ada juga ayam goreng aja gitu. Gitu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya, Mas ya. Oke, boleh. Kalau di Lambe Jontor sendiri, teknologi informasi komunikasi membantu untuk meningkatkan efisiensi operasional restoran nggak sih, Mas? Iya, Mas, sangat membantu. Contohnya tuh kayak gimana? Contohnya kita kan ketika pembayaran itu kita menggunakan pos kasir yang sudah platformnya sudah terverified. Terus kita juga menggunakan jaringan wifi untuk lebih bisa melancarkan ketika proses pembayaran ketika sama customer gitu, Mas. Oke. Terus kalau jenis-jenis perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah pesanan, inventaris sama manajemen staff tuh kira-kira apa aja, Mas? Kalau jenis-jenisnya kita biasanya menggunakan tablet, handphone atau laptop. Tapi untuk jenis platformnya kita sendiri menggunakan WhatsApp, terus itu untuk pesanan online. Tapi untuk pembayaran kita menggunakan pos kasir yang sudah terverified lah, Mas, gitu. Sudah aman. Dan pasti terjamin keamanannya itu. Pasti terjamin, Mas. Terus untuk sistem pemesanan online sendiri pengaruh nggak sih ke volume pesanan dan interaksi dengan pelanggan? Sangat pengaruh, Mas, sangat pengaruh. Jadi yang biasanya pelanggan datang ke sini, terus dia makan di sini, terus besoknya dia datang ke sini, tapi dia berhalangan gitu. Jadi dia biasanya pesan lewat WhatsApp pribadi, karena kan kita juga belum terdaftar di ojol. Jadi biasanya di WhatsApp pribadi, terus nanti pemesanan pengiriman menggunakan pengantaran pribadi gitu, Mas. Berarti masih belum ada untuk di aplikasi ojol-ojol yang belum ada, Mas. Belum ada. Untuk restoran menggunakan teknologi untuk memperbaiki pengalaman pelanggan, misalnya melalui pelanggan melalui pembayaran atau digital program loyalitas. Itu kira-kira gimana, Mas? Untuk memperbaiki pengalaman pelanggannya. Misal kayak menerima kritik dan saran, misal kayak gitu. Jadi kita selalu kalau misal ada customer mau membayar di kasir gitu, kita selalu menanyakan review, Mas. Selalu menanyakan review, apakah review baik, review jelek, kita semua terima. Dan untuk pembayaran kita sendiri ada 3 jenis pembayaran, Mas. Yang pertama itu cash, terus nanti pakai QRIS dari berbagai bank atau bank digital lah, bank digital gitu. Terus sama edisi itu buat debit gitu, Mas. Gitu. Gesek kartu. Ya, gesek kartu. Terus untuk bagaimana restoran mengelola keamanan data pelanggan dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data, karena kan setiap misal QRIS kan pasti ada datanya sendiri kan, itu untuk menjaga datanya itu sendiri gimana kira-kira? Jadi kita ada di sini juga ada tim finance yang mengurusin di bagian keuangan. Jadi kan kita untuk di bidang F&B resto itu kita daily. Jadi setiap hari kita ada pemasukan, pengeluaran gitu sudah tercatat di tim finance-nya sendiri. Tim finance-nya udah bikin platformnya sendiri untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan gitu, Mas. Terus lanjut, ada rencana nggak sih untuk mengintegrasikan teknologi baru di masa mendatang untuk operasional? Ada, Mas, kemungkinan kami akan ekspansi ke teknologi yang lebih terbaru untuk menunjang operasional yang lebih efisien. Ya pasti kan, soalnya kan karena kita sekarang harus mengikuti zaman. Gitu. Agak susah kalau misal kita cuma jualan doang. Betul. Tapi nggak ngikutin zaman. Betul, Mas. Terus restoran sendiri, apakah restoran memastikan bahwa semua staf terlatih dan memahami teknologi yang diterapkan?
Pasti mas, pasti kita akan memberikan training kepada seluruh karyawan untuk lebih melek adanya teknologi, karena kan juga itu bisa mengefisiensi kepribadian dia ketika melaksanakan job desk tersebut Ya, gitu. biar lebih simpel. Lebih itunya. simpel. Terus selanjutnya apakah restoran memastikan bahwa semua tadi. Terus apakah ada tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di restoran? Bagaimana cara mengatasinya? Jadi cara mengatasinya itu ketika misal ada trouble gitu ya mas, ada trouble di bagian teknologi yang kita pakai, itu kita udah ada tim khusus yang bersangkutan. Jadi kita langsung check up langsung follow up langsung ke tim yang bersangkutan gitu mas. Berarti langsung Iya, diurus langsung gimana diurus caranya, karena ketika trouble langsung. takutnya kan mengganggu Betul. flow kerja di sini kan, Betul. kalau misalnya kayak gitu kan. Betul mas. Terus untuk teknologi informasi, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi hubungan dengan pemasok dan rantai pemasok? Jadi ketika kami berhubungan dengan pemasok, kami biasanya menggunakan teknologi WhatsApp. Nah, Kadang WhatsApp, kadang email juga. Terus akan tetapi biasanya dari pihak pemasok itu juga datang ke sini mas langsung, karena biar lebih detail, lebih jelas, dan apa yang kita butuhin beliau bisa melihat langsung karena stoknya. lebih tahu situasinya ya. Betul. Kalau lewat kayak online kan takutnya nggak tahu situasi yang ada. Dan sering terjadi miskomunikasi gitu. Itu kalau miskom-miskomnya itu kira-kira contohnya kayak gimana kalau misalnya bisa disebut? Kalau miskom tuh biasanya kan dari tim purchasing sendiri ketika mau order bahan atau barang itu sering salah mas. Karena kita kadang di stok di resto itu stoknya tinggal sekian, tapi ternyata masih banyak. Kita order kan jadinya penumpukan stok gitu. Secara hitung-hitungan agak jelek. Betul mas, betul. Udah sih, mungkin itu aja sih mas pertanyaan dari kita. Oke. Terima kasih. Siap, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Sama-sama mas. Terima kasih. Si. Oke nih. 5 menit toh.